Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cili SD Muhasa yang tetap stay di rumah. Karena lama kalian berada di rumah, tentunya sudah melakukan aktivitas menarik nih. Mungkin ada yang sibuk olahraga bentuk otot, ada yang udah jago bikin kue, ada juga yang badannya makin melebar karena rebahan terus setiap hari. Terlepas apapun aktivitas kalian adalah calon olahragawan, calon koki, calon insinyur, calon pengusaha, dan calon dokter. Apapun impian kalian, cita-cita kalian, tentunya kalian akan membutuhkan satu hal, yaitu matematika. Maka dari itu, kita akan belajar matematika. Seorang koki pun harus menghitung memakai gram, memakai kilo untuk membuat suatu resep makanan yang enak. Dan seorang insinyur bangunan juga membutuhkan menghitung untuk membuat desain yang indah. Semuanya pasti membutuhkan matematika. Maka dari itu anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Anak-anak, bilangan bulat terdiri dari bilangan 0 yang merupakan bilangan cacah, bilangan bulat positif dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya hingga tak terhingga, dan bilangan bulat negatif dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai tak terhingga. Untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita coba bentuk yang pertama ya anak-anak. Bentuk pertama, jika kalian menemukan soal seperti ini, negatif 8 ditambah 5, atau negatif 23 ditambah 10. Misalkan lagi negatif 17 ditambah 7. Kemudian kita tulis soalnya dulu ya. Yang keempat, negatif 8 ditambah 10, negatif 23 ditambah 30, negatif 11 ditambah 15. Perhatikan anak-anak, jika kalian menemukan soal seperti ini ya, untuk cara pengerjaannya kita memakai sistem 2 jari. Artinya kita lihat dulu mana dari dua angka ini yang besar. 8 sama 5 besar 8, dan mengikuti tanda di depannya. Contoh untuk soal nomor 1, negatif 8 ditambah 5. 8 sama 5 besar 8. Karena di 8 ini depannya itu tandanya negatif, maka di sini diberi tanda negatif. Negatif berapa hasilnya? Selisih. Selisih itu yang besar dikurangi yang sedikit. 8 dikurangi 5. Ada berapa 8 dikurangi 3? Berarti negatif 3. Menuju soal yang selanjutnya. 23 dengan 10 besar 23. Karena tandanya 23 ini di depannya negatif, diberi tanda negatif. Hasilnya selisihnya 23 dikurangi 10, 13. Jadi jawabannya negatif 13. Lanjutnya lagi, lebih besar 17 apa 7? 17. 17 tandanya di depannya negatif. Ini berarti diberi negatif. Negatif berapa? Selisihnya 17 dikurangi 7, 10, negatif 10. Sekarang kita kerjakan yang kanan. Negatif 8 dengan 10 lebih besar 10. Karena 10 tandanya di depannya positif, berarti hasilnya positif. Boleh kita tulis positifnya, boleh tidak. Atau untuk berjaga-jaga kita tulis biar tidak lupa. Berapa ini selisihnya? 8 dengan 10. 10 dikurangi 8. 2. Kita tulis. Begitu juga dengan bawahnya. 23 dengan 30. Lebih besar 30. Tandanya positif 30. Selisihnya 30 dikurangi
23. 7. Berarti positif 7. Sama, 11 dengan 15 lebih besar 15, tandanya positif. Berarti hasilnya positif. Positif berapa selisihnya? 15 dikurangi 11, 4. Positif 4. Untuk bentuk yang kedua, jika kalian menemukan soal seperti ini, kita mulai dari soal yang mudah. Tentunya kalian bisa 3 ditambah 6. Karena dua-duanya positif, bisa anak-anak 3 tambah 6 berapa? 9. Kemudian soal yang kedua, 10 dikurangi 7. Berapa hasilnya 10 kurangi 7? 3. Namun akan berbeda cerita jika yang dikurangi angkanya besar. Contoh, 12 dikurangi 15. Kemudian 16 dikurangi 19. Satu lagi, 23 dikurangi 13. 23 dikurangi 33. Kita mulai dari 12 dikurangi 15. Anak-anak, jika yang dikurangi ini lebih besar, maka cara mengerjakannya untuk mempermudah, angka yang depan ini kan positif. Biar mempermudah, ini kalian beri tanda positif, positif, positif. Baru kalian kerjakan sesuai dengan cara yang seperti ini. Ya. Dengan 2 jari. 12 sama 15 lebih besar mana? Lebih besar 15. Di depannya 15 tandanya negatif. Maka ini kita beri negatif. Negatif berapa? Selisihnya 15 dikurangi 12. Negatif 3. Begitu juga nomor 4. 16 dengan 19 lebih besar 19. Karena 19 tandanya di depannya negatif, kita beri negatif. Negatif berapa? Selisihnya 19 kurangi 16. 3. Negatif 3. Kebetulan ya jawabannya sama. Sekarang nomor 5. 23 dengan 33 lebih besar 33. 33 depannya negatif. Maka kita beri negatif. Negatif berapa? Selisihnya 33 kurangi 23. 10. Negatif 10. Selanjutnya, bentuk ketiga. Jika kalian menemukan model soal seperti ini, negatif 9 dikurangi 5, atau negatif 12 dikurangi 4. Lagi, negatif 30 dikurangi 40. Negatif 16 dikurangi 12. Cara mengerjakan untuk soal seperti ini adalah negatif dengan negatif. Jika dari negatif 9 akan ke kiri 5 langkah. Ini bisa dihitung, bisa juga kalian logikakan. Kalian memiliki hutang 9, kemudian hutang lagi 5. Maka hutangnya harus dijumlahkan. 9 ditambah 5, 14. Namun tandanya tetap negatif. 9 ditambah 5, 14. Negatif 14. Jadi kalau ketemu tanda begini, diberi dulu negatifnya. Negatif berapa? Dijumlahkan. 12 tambah 4, 16. Itu juga ini. Negatif 30, negatif 40. Negatif 70. Dijumlahkan 30 sama 40. Negatif 16, negatif 12.
Dijumlahkan 16 tambah 12 28, kita tulis ya, negatif 28. Coba kalian amati jika dengan soal yang sama Bu Fitri akan jumlahkan. Bu Fitri beri tanda. Soal yang sama, tapi yang belakang ini kita jumlahkan. Negatif 9 ditambah 5. Maka kita akan masuk ke yang ini. 9 dan 5 besar 9. 9 di depannya negatif. Kita beri negatif. Negatif berapa? Selisihnya 9 dikurangi 5, 4. Negatif 4. Jadi kalian harus bisa membedakan ya anak-anak. Kalau negatif 9 dikurangi 5, 14. Tapi kalau negatif 9 ditambah 5 itu negatif 4. Contoh yang lain. Yang ini, yang belakangnya lebih besar. Negatif 30, yang belakang Bu Fitri tambahkan, tambah 40. Negatif dengan positifnya lebih besar positifnya. Karena positifnya 40, negatifnya 30. 40 depannya tandanya positif, berarti hasilnya positif. Positif berapa? Selisihnya 40 dikurangi 30, 10. Mungkin bisa dipahami ya anak-anak, bedakan antara ini dan ini. Kalau ini kita tambahkan, namun tanda tetap negatif. Bentuk keempat jika tanda double. Yang perlu kita pahami dulu adalah seperti ini. Jika kalian menemukan soal positif ketemu dengan positif, maka hasilnya positif. Kemudian jika ada soal positif bertemu dengan negatif, maka karena ini tanda tidak sama, hasilnya negatif. Begitu juga negatif bertemu dengan positif, tanda tidak sama, hasilnya negatif. Dan negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Ini jika tanda tidak sama, maka hasil negatif. Ini yang harus kalian hafal anak-anak, yang harus kalian pahami. Ini ya. Ini Bu Fitri kasih bulatan, berarti ini penting. Untuk contoh soalnya seperti apa? Kita lihat anak-anak. Semisal Bu Fitri punya sini, kita beri yang mudah dulu aja. 9 ditambah negatif 4. Mungkin ada yang sudah tahu jawabannya berapa, atau mungkin udah paham. Kalau bertemu tanda seperti ini namanya tanda double. Tanda double harus kita kerjakan dulu. 9 sama negatif, positif dengan negatif menghasilkan negatif karena tandanya tidak sama. Kita tulis di bawahnya negatif. Kemudian kita tulis lagi di sampingnya. 9 positif dengan negatif sudah berubah menjadi negatif. Kurangi 4. Hasilnya berapa? 9 kurangi 4? 5. Soal yang berbeda. 10 negatif 10 ditambah negatif 3. Kita lihat, positif ketemu dengan negatif, hasilnya negatif. Ini ya, positif dengan negatif, hasilnya negatif karena tandanya beda. Kita masukkan ke soal. 10 dikurangi 3. Tanda sudah hilang karena sudah berubah menjadi negatif ini.
Nah, ketemu soal seperti ini sesuai dengan bentuk yang berapa tadi? Bentuk yang ketiga ini ya anak-anak, berarti dijumlahkan, ditambahkan. Berarti menjadi negatif tetap, ini jumlahkan 10 tambah 3, 13. Selanjutnya, soal selanjutnya, negatif 6 dikurangi negatif 5. Wah, tandanya negatif semua ini. Jangan salah, kita lihat dulu. Negatif bertemu dengan negatif menghasilkan positif. Berarti kita tulis negatif 6 udah berubah menjadi positif 5. Sekarang ada dua tanda. Kalau ini sesuai bentuk yang keberapa? Bentuk yang pertama ini, ya kan? Nih. Berarti kita cari selisihnya. Tandanya mengikuti angka yang besar. 6 sama 5 besar 6. Depannya 6 negatif. Hasilnya negatif, selisih 6 dikurangi 5. 1. Jawabannya negatif 1. Anak-anak, video pembelajaran dari Bu Fitria semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.